Yo halo, welcome back, balik lagi bersama gua Lukman. Dan kali ini gua nggak sendirian, guys. Enggak sih, emang biasanya gua nggak sendiri anjing. Karena biasanya gua berdua sama Alden, hari ini kita bertiga. Di mana kita? Di podcast apa aja? Ada apa? Apa aja, pokoknya mah ada. Woi. Pokoknya bahas ya guys ya. Gila. Jadi hari ini kita bareng dengan seorang dukun. Wow. Yang sudah klarifikasi dan tak akan ada hal-hal mistis di podcast ini. Yoi. Oke, jadi kita mau bahas apa nih, Mandra? Mandra, oh shit, nyanyi gue ntar. Iya, bagus juga ya. Mandra, cuci toplet. Segitu banyaknya orang, segitu banyaknya semuanya. Apa sih nggak boleh? Sombong amat deh. Iya dong. Jadi gimana nih? Tema apa yang mau kita bahas malam ini? Oke, temanya gimana tuh, Man? Ini benar-benar makan gaji buta nih sebelah nih. Sebelah ini makan gaji buta. Ini, oke. Jadi gimana, Man? Oh anjir, ternyata di gua. Oke. Jadi ada beberapa hal. Wah anjir, beberapa, satu doang anjing, orang mau dibahas satu ya. Jadi Iya. sebetulnya tuh belakangan lagi menurut gua ya, yang kemarin-kemarin terjadi ini, orang suka males kumpul keluarga, Pak. Maksudnya kan kumpul Gimana keluarga kan, bootcamp. Kayak apa? Kayak mager aja gitu, alah, kayak gitulah. Sedangkan kan maksudnya acara kumpul keluarga itu jadi ajang silaturahmi juga gitu, dengan istilahnya dengan saudara yang memang secara hubungan darahnya nggak terlalu jauh gitu kan, tapi kok malah jadi mager gitu. Usut punya usut, ternyata yang menyebabkan orang-orang jadi malas untuk ikut kumpul keluarga itu adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang wah anjing sakit hati, gue males gitu. Lebih nggak ke apa ya? Aduh, gue males nih jawabnya gitu kan. Apa itu? Pertanyaan apa itu? Apaan nih? Apa-apaan nih? Kok jadi gini sih? Betul. Kenapa? Kalau kata mamang-mamang di Fluxtube tuh kayak apa minum kopi? Ya. Nah, nih. Itu jadi pembahasan kita kali ini akan membahas tentang tips and trick menghindari pertanyaan saat kumpul keluarga. Oke. Betul. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Keluar. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang paling sering didengar oleh teman-teman ya. Ini disclaimer untuk teman-teman di umur 23 ke atas ya, yang belum pada menikah. Disinilah pertanyaan kalian yang harus kalian hadapi ketika kumpul dengan keluarga besar, antara itu dari keluarga bapak atau ibu kalian, yaitu adalah kapan menikah. Bahkan kadang yang lebih brengseknya lagi, jangankan dari keluarga ibu bapak, Pak, keluarga tetangga yang nanya, Pak. Nah, itu kapan nikah? Itu bangsat itu. Gua lu yang nanya. Lu kan tetangga doang, nggak tahu gua gitu. Gua makannya apa tiap hari, tiba-tiba lu datang. Mas, udah gede. Sama mama berantem mulu, udah. Ini capek. Enggak, Man, ini gambarannya adegan lagi depan pagar ceritanya. Tapi terjadi beneran ya. Lu kan berdua tetangga. Banyak banget yang terjadi juga gitu kan. Maksudnya pertanyaan itu gak cuman gue sama Lukman doang. Kalau Indra kan udah nikah ya. Maksudnya di teman-teman di sosial media juga banyak deh, sampai bikin video, Pak. Sedikit disclaimer juga, mungkin memang terkesannya kayak tiban pertanyaan doang sih, kenapa harus dipusingin. Nah, ini tuh kalau misal kalian inget ya, mungkin entah zaman sekolah atau kuliah. Kalau zaman sekolah tuh kita lagi keder ngadepin UN. Kalau pas zaman kuliah, kita lagi keder ngadepin skripsi. Kita kan lagi di momen-momen yang insecure atau overthinking itu terhadap skripsi atau si UN ini kan. Tapi ditanya mulu nih, lu UN kapan? Lu wisuda kapan? Skripsi udah sampai mana? Kan jadi kayak ada perasaan dengan lu lagi overthinking ini, ditambah dengan pertanyaan yang berulang gitu, atau bahkan banyak juga lah orang sih anjir gitu. Jadi mental tuh goyah, apalagi pertanyaan-pertanyaan pada saat ya, kayak contoh tadi soal kapan nikah. Ya apalagi untuk laki-laki kan gak jarang juga yang memang anjir gue mau nikahin wadon ya. Wah anjir gue ngasih makan apaan ya? Rendang batu apa gulai gembok ini ya? Itu dia tuh. Tanya itu. Itu sampai ada bikin video.
Jadi di situ tuh tulisannya si usernya ngomong gini kan, kalau kalian menghadapi pertanyaan ini, mendingan kalian diem aja, udah gitu duduk di pojokan gitu. Gak menyelesaikan masalah kalau masih ngumpul, Bambang. Lu kan duduk di pojokan di tengah-tengah keluarga lu gitu. Lu masih ditanyain. Kenapa murung? Nggak apa-apa tante. Terus ditanya lagi sama omnya, kapan nikah? Kan baru tadi tante nanya gitu kan. Kalau Kan ini menghindar ke pojokan, Pak, disamperin, Pak. disamperin makanya. Udah ditanya Itu sama tantenya kan, kapan nikah ya? Udah tinggal ini sama kita ke pojokan. Omnya nyamperin anjing langsung jongkok iya, sebelah kita kan. Kapan nikah? Kan sama aja bohong. itu dia anjing. Terus nanya lagi, kenapa om jongkok? Nggak apa-apa, om belum nikah ya. Kenapa Om jongkok? Brainstorming. Brainstorm. Aduh, jadi kata gue ini video nggak ada gunanya anjing bagi gue. Itu bukan salah satu solusi anjing gitu loh. Tapi bisa kita balikin sebenarnya. Semisalkan itu yang nanya tante kita yang punya anak mungkin sepantaran sama kita, ya kita balikin lagi gitu kan. Nah, anak tante kapan nikahnya gitu, nggak usah nanya ke saya dulu gitu doh. Itu masih bisa. Jadi kalau semisalkan ketemu sama saudara, cari sasaran yang empuk gitu. Jangan tante kalian punya anak sepantaran kalian, ya udah tanyain balik. Mau itu cewek apa cowok, sikat aja. Pasti kan mereka sebagai orang tua punya alasan juga kan, kayak iya nggak bisa kalau si ini mah harus sekolah dulu fokus gitu kan buat ke masa depannya. Tinggal balikin lagi. Nah saya juga begitu tante. Umur 23, oh udah punya ini Tesla nih. Woi sabar dulu. Gitu. Itu sih sasarannya keempukan ya. Terlalu empuk gitu. Empukan. Kenyal. Empukan. Itu jatuhnya Kenyal banget ya. Kenyal banget ya, mantul banget ya. Pertanyaan seperti itu ya yang paling nyebelin lagi masih tentang pertanyaan yang sama tapi ada bumbu tambahan, Pak. Contohnya perbandingan. Kok kamu udah umur segini udah gede ya? Ih, kapan nikah terus gitu aja udah masa kamu belum? Itu lebih brengsek sih Nah menurut itu gue. Pak, Bahkan brengsek kayak itu. suka pengen ya gue juga maksudnya ngalamin juga kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi banyaknya tetangga, Pak. Kok belum nikah sih itu si ini nih dia Iya. hampir seumuran kamu udah nikah gitu. Gue pengen jawab kayak Mm-mm. lah kalau dia mah pilihannya cuma dua nih antara kamu sama Sani sama Aji gitu. Padahal anaknya dia udah mau masuk kuliah loh gitu. Iya, apalagi kan sering juga gitu banyak emang itu kenapa ini dibahas? Kan sering kan orang nanya, kamu udah umur segini Bener. kapan mau nikah gitu? Anjir, gue punya solusi menurut gue jawabannya tuh simpel aja gitu kayak kayak gue umur 25 ditanya, kamu udah umur 25 kok belum nikah? Jawabannya ya gue masih nyaman dengan seks. Asik. Anjir. Padahal anaknya si tante itu udah punya anak lagi. Nah anaknya itu udah mau masuk kuliah. Cucu tante udah mau kuliah kok kamu belum nikah. Kalau itu sih aku lebih memilih moksa ya tante ya. Anjing, moksa. Ada emang kacau sih. Kalau begitu-gitu tuh pertanyaan yang di luar dugaan, apalagi nanyanya ketika lagi nyendok makan ya kan. Nah ini nih tolonglah untuk para keluarga besar gitu, jangan nanya kapan nikah atau kapan lulus atau apapun itu, hal-hal yang sebenarnya kita lagi perjuangkan gitu kan, dalam artian juga kita punya cita-cita, kita punya mimpi-mimpi yang lagi kita mau capai. Jangan ditanya ketika kita lagi nyendok nasi pada sendokan pertama gitu. Kayak kan nafsu anjing. Betul banget. Jadi kalian di luar sana, para pejuang KUA tetap semangat. Apa sih yang kalian lakukan? Ini pasti berdampak kok. Tinggal kalian aja mau milih dampak baik apa dampak buruk. Cuman kenyataannya ya bisa lah kita ungkiri. Aduh. Nah, karena kebetulan nih Man, teman kita kan si Indra udah nikah. Betul. Jadi boleh. Ya, desas-desus kan masih menahan nih, ya kan, benih-benih cinta, ya kan. Kenapa ya? Lu ada nggak ini gitu? Jangan dong, kita kan family friendly. Oh iya. Lu biasa kapan jadinya? Gue di sekolahin mulut gue enggak. Susah emang. Jadi lu ada nggak punya pengalaman begitu, Indra? Kayak
Ya mungkin kan lo kan level up ya, lebih tinggi lagi ya. Dalam artian ya keluarga, Mungkin. kapan punya momongan gitu kan. Terus juga Ah, kerjaannya apa, mesti begitu kan. iya, Sibuknya apa. Bisa nggak betul. cerita ya gitu ya. Cerita dikit Oh ya. bisa, bisa. Jadi sebetulnya Hmm. yang terjadi pada gua itu justru malah sebaliknya. Dari kebanyakan teman-teman pejuang KUA di luar sana, justru dengan ketika gua memutuskan untuk menikah di umur yang belum sampai 23, justru Masih gua malah belia dia. mendapat, woi belia, Bray, masih seger gua. Baru ini katanya lu di umur segitu baru mimpi basah kan, baru balik lagi. Telat. Ngomong-ngomong tinggi gue semeter loh. Anjing tinggi semeter bangsa. Selang Kayak bocil. kalah kan lu. Justru pertanyaan itu tuh terjadi bukan kepada gua, tapi dengan konsep yang beda. Kamu Gimana umur gimana? segini kok, kamu umur segini kok udah nikah gitu. Loh, Yang mana ya oke lah gitu di mungkin dari dari sisi yang penanya itu ya. Mungkin dia oh, taunya di luar sana malah banyak yang umur-umur segitu tuh biasanya belum nikah. Harusnya dia masih memperjuangkan kemapanannya kah atau gimana atau gimana. Sedangkan gue udah menikah gitu kan. iya. Oke, pertanyaannya apa? Kan gue nanya sama lu tadi, lu ada dapet gak pertanyaan-pertanyaan yang memang kayak apa namanya ya, tadi kapan nih punya anak? Ngomong Hmm, betul. Karena emang kalau pertanyaan kapan nikah itu di gua terus terang aja kawan-kawan pejuang kawa, gua nggak begitu relate gitu karena gua memutuskan untuk nikah di usia muda gitulah. Nah, kalau hmm. untuk pertanyaan perihal momongan itu pasti gue jelaskan dengan aktual mungkin dengan Ih, ngeri fakta nih, ngeri nih, ngeri nih. gitu. Biasanya biasanya pakai ini ilmuwan ini, Betul. Hmm, saintis, saintis dia. Dia kalau Belum ngomong jawab pakai dia lebih saintis mulu an. salah. Uh, Dia lebih ke primbon dulu, Pak. tak dulu Primbon Pak. Pak. Hmm. Kalau Dukun masalah primbon, mas sains sih. enggak. Justru dia ini berkedok dukun. Tapi di balik itu semua dia sains pak, pakai sains dia, ilmu pengetahuan Yoi, alam. betul. Coba, Boleh. coba Jadi gimana tuh? gue emang udah beberapa kali ini ditanyain, istri udah Hmm. isi belum? Gue bilang udah isi, macan putih. Gue bilang gitu. Oh bukan, maksudnya isi. Kok anjing ya? Kok anjing ya di luar ekspektasi gue. Gue udah berusaha mendengarkan dengan baik anjing. Ternyata Gue sifat-sifat berusaha. dukunnya yang di episode kemarin tuh masih ada anjing gitu loh. Dan masih masih tersisa dari masalah cerita bapak-bapak yang minta nangkep buaya jin itu anjing. Gue Ada aja berusaha bangsat. menyampaikan kalian berdua dengan cara mengiyakan kalian berdua. Ya gue gabung. Sains sama dukun gue gabung. Kagak udah mau bantah juga. Jadi gimana? Masa iya macan putih isinya ada-ada aja lu? Ya enggak lah, masa iya lu percaya? Lu masih Enggak kan sepercaya gue itu? nanya aja. Enggak gue nanya doang. Takutnya kan keluar Oke. beneran. Enggak ya amit-amit ya teman-teman ya. Kita bercanda kok. Kita bercanda. Enggak ada kok macan Disetubuhin. putih. Wis, goblok Indra. Tolol kamu. Dijaga omongan kamu. Gak boleh begitu. Jadi mah tahu-tahu ya. Kita yang dengerin seker anjing. Jawaban gue nih, ketika gue mendapatkan ini soalnya beda. Pertama kali gue dapat pertanyaan itu sama yang udah berulang kali. Pertama kali gue Hmm. dapat pertanyaan itu istri udah isi belum? Gue akan langsung ngerti kan maksudnya. Oh belum, Ah. karena gini ya kondisi istri gue itu sedikit berbeda dengan kondisi-kondisi umum gitu ya. Karena istri gue pernah mengalami suatu insiden kecelakaan, lumayan besar lah gitu kan. Kalau nggak salah masih ada deh berita-beritanya gitu. Sempat masuk berita soalnya Pak. Nah itu istri gua lututnya itu tuh pokoknya dia operasinya ACL karena ada beberapa masalah di lututnya kanan kiri. Dan jawaban yang Iya, gue iya. berikan saat pertama kali pertanyaan itu dilontarkan adalah gue bilang belum ada gitu, belum ada momongan. Soalnya aku masih nunggu ini lututnya istri membaik dulu gitu kan. Karena beberapa kondisi, beberapa situasi pernah dia bangun tidur tiba-tiba bengkak. Bengkaknya itu nggak cuman membesar gitu. Jadi kan
kadang membengkak tuh ya membesar gitu kan. Ini enggak, ada tiba-tiba ada lebam hitam, ada ruam hitam gitu loh di Memar, sekitar memar, memar. memar, betul. Tiba-tiba Hmm. memar lah apa segala macam. Akhirnya gue Hmm. memilih untuk ya udah deh, ya memang gue juga nggak merasa bahwa ini suatu pilihan yang benar gitu. Pasti untuk dikoreksi atau apa, pasti fine-fine aja gitu. Karena gue sendiri juga merasa bukan pilihan gue ini adalah pilihan yang paling benar, bahwa ini enggak sih. Karena yang gue pilih itu, oke, gue lebih berfokus dulu sama proses kesembuhan istri gue, baru kita bisa memikirkan soal anak gitu kan. Akhirnya udah tuh, pertanyaan itu terjawab. Pertanyaan pertama kali ini muncul ya. Nah, setelah pertanyaan itu muncul, gue kan coba bawa istri gue untuk lebih fokus untuk berobat, lebih fokus untuk melatih fungsi lututnya, segala macam terapi-terapi gitu kan. Cuman tidak terlalu menimbulkan dampak yang signifikan. Sampai akhirnya datanglah Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu kan beberapa kali. Dan gue jawabnya pun Hmm. juga masih dengan jawaban yang sama gitu kan. Akhirnya Oke. mungkin ini di luar entah kesadaran gue atau apa, gue akhirnya memilih untuk udahlah mah, daripada itu membuat mama nggak nyaman kan. Jadi mama tuh aktivitasnya terbatas karena merasakan sakit itu pada lutut. Kita mending langsung ke rumah sakit yang besar, dalam artian rumah sakit khusus tulang gitulah. Akhirnya gue bawa istri gue untuk ke rumah sakit yang khusus tulang itu ya. Dan Hmm. memang Ya. ternyata ada beberapa jadi kayak pertemuan antar tulang itu kan ada ininya tuh, kayak ada sendinya apa gitulah ya. Si Iya. bantalannya ini nih ada yang sobek gitu. Akhirnya kan operasi lagi. Oh. Setelah operasi, gua malah semakin merasa oke lah, ini benar-benar gua tunda dulu aja. Karena kenapa? Ini udah sekitar 5 bulan pasca operasi ya. Udah Ah. Hmm. hampir hampir setengah tahun nih pasca operasi. Tapi lutut kanan istri gua itu belum bisa nekuk secara maksimal. Ngerti nggak lu? Kalau atayat akhir kan nekuknya Hmm. maksimal kan, atayat akhir, atayat awal itu kan Ya. nekuk maksimal kan. Nah ini dia nggak Oh. bisa Pak. Belum bisa. Jadi dia tuh masih Oh. sebatas kurang lebih sekitar 80 derajat tekukannya Oh, iya, gitu. iya. Nah kalau gua bukan dalam artian memaksakan ya, kalau gua memilih untuk ayo deh kita punya anak, oke kita punya anak. Tapi ketika istri gua mengandung, yang mana notabene kan bobot tubuh kan jadi bertambah dong, pastilah ya Betul, kan. betul. Nah, lutut ini kan cukup krusial karena apa? Dia salah satu penopang berat badan gitu loh. Yang gue khawatirkan adalah ketika dia sedang hamil besar, lututnya justru mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitulah. Hmm. Gitu. Iya, Jadi ya. gue takutnya merasa, oke gue seneng ada istri gue udah hamil nih, gue bakal jadi bapak. Tapi di sisi lain juga gue kasihan sama istri gue gitu. Nah gue nggak mau merasakan hal itu. Dan itulah yang membuat gue memilih untuk ya udah gue fokus aja dulu deh sama penyembuhan istri gue gitu kan. Soalnya kasihan juga Pak. Gue Benar, seneng, benar, dia benar. seneng, tapi dia juga di saat yang bersamaan dia ngerasain sakit kan, kasihan ya. Jadi gue lebih milih Iya, ya udahlah benar. kita fokus untuk nyembuhin dulu gitu. Dan itu yang gue Oh. jelaskan, itu yang gue jawab, itu yang gue terangkan kepada orang-orang atau keluarga yang menanyakan hal tadi kepada gue gitu. Oke. Ya, sebenarnya sih dengar cerita ini ya harusnya keluarga besar lu juga langsung paham lah ya, nggak perlu ditanya-tanya lagi kali ya harusnya kan, sekali sekali nanya jawab udah gitu loh. Ah, Karena kan betul. kondisi udah bener-bener apa ya? Ya logika banget lah. Ini Ah, nahan berat sendiri aja dalam artian pasti lutut itu ya udah semaksimal itulah, apalagi tadi masalah sholat aja nggak ya nggak inilah ya nggak bisa nekuk banget gitu. ah, Apalagi punya anak pasti duduk mulu di kursi roda, makin terbatas lagi gitu kan. iya, Hmm. itu Hmm. benar-benar. Dan lagi juga yang perlu gue tambahin dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu,
yang dilontarkan kepada gue mau dari keluarga atau bukan, sama sekali Ditman gue tuh nggak ada perasaan kayak gue tersinggung lah atau apa, nggak ada sama sekali, karena memang notabene memang gue tunda, itulah faktanya gitu. Iya. Ya gue juga membuka untuk koreksi ya, bukan berarti gue menganggap bahwa pilihan gue yang paling tepat gitu kan, karena namanya kayaknya gue pernah dengar deh penjelasan di agama Islam bahwa menunda-nunda memiliki keturunan ini segala macam. Tapi di sisi lain kan gue bukan beranggapan ya, gue lebih ke arah berpikir bahwa kondisi istri gue seperti ini gitu loh. Jadi gue nggak ada Iya. rasa tersinggung sedikit pun gitu. Justru gue malah dengan senang hati menjelaskan kondisi istri gue. Jadi yang gue tangkap saat dia nanya begitu, yang gue tangkap adalah, oh dia belum terlalu memahami kondisi istri gue, maka gue perlu untuk menjelaskan supaya dia paham gitu. Jadi gue nggak ada perasa hard feeling atau sentimen apalagi tersinggung gitu, nggak ada sih gue. Fine-fine aja gitu, karena emang Mantap, pilihan. mantap. Emang harus Tapi begitu, Ndra. betul betul, tapi bukan dalam artian, oh berarti lu child free dong. Oh enggak, bukan gitu Oh, juga sih. Gue nggak ada masalah ya sama child free ya. Gue cuma beranggapan ini istri gue sedang memerlukan kondisi pemulihan. Udah sebatas itu aja. Kawan-kawan pejuang ya, apa gitu ya. Jadi ini nih gak apa-apa. oke lah sembuh aja dulu gitu loh. Iya, gak apa-apa, Ndra. Karena baru banget gue lihat di Instagram ya. Jadi ada kakek-kakek, dia tuh Mm-mm. baru dikasih rezeki sama Allah tuh. Baru punya anak, Pak. Di umur ya 60-an, 60-an lebih. Oh iya kan. Terus terus. Jadi punya berarti ya semua punya ininya sendiri lah rezekinya kan kasarnya gitu ya. Iya. Sekarang memang lu belum bisa karena masih pemulihan, ya sabar aja dulu gitu. Namanya kita kan pendewasaan diri, Pak. Walaupun menikah itu dianggapnya ya sudah besar, dikatakan dewasa dilihat dari orang luar, tapi kan kadang di diri kita belum tentu kita dewasa gitu Iya, loh. karena Ya sekali sembari lagi kita yang masih menjalani belajar. benar, yang menjalani berkeluarga, berumah tangga itu kan nantinya kita-kita sendiri kan, balik ke kita-kita yang Benar, lagi gitu. Jadi bagi gue benar. kayak, oh udahlah mending, bukannya mending sih ya, ini kan sekedar opini aja gitu, pendapat gue, eh, lu lebih memfokuskan diri lu kepada meningkatkan kualitas diri lu dulu atau gimana gimana, ya itu terserah lu. Cuman kalau yang jadi persoalan adalah ketika lu beranggapan bahwa terus menerus lu mikirin aja, aduh gue belum nikah nikah nih, belum nikah nikah nih. Tapi setiap hari yang lu lakukan bukan dalam konteks meningkatkan kualitas diri kah atau gimana gimana. Meningkatkan kualitas diri dalam artian itu kan bisa begini, lu bisa menambah pengetahuan lu kah, lu bisa menambah apa-apa aja sih yang kurang dari diri lu, kan nggak melulu soal penghasilan gitu kan, nggak melulu soal uang 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 dan uang gitu. Karena bisa aja gini, orang yang sangat-sangat memiliki banyak uang aja nggak menutup kemungkinan rumah tangganya mungkin ada salah paham sedikit atau apa, kan itu bisa aja gitu kan. Nah, cara Oh. lu mungkin bisa cari side-nya nih gitu loh, untuk mengurangi itu gimana ya, gitu kan. Kalau kata gue sih lebih ke arah sana sih, mending lu fokus aja deh dengan apa yang lu inginkan. Lu mau menargetkan di umur berapa, udah terserah lu. Yang penting jangan rusak kualitas yang udah lu punya sekarang, gitu aja. Oke, sip, Kalau bagi gue ya, terus ini mantap, nih, gue disclaimer dulu nih, bagi gue gitu kan. mantap, mantap. Itu udah bagus, Cuk. Jadi kalau dari apa yang udah disampaikan Indra itu sebetulnya memang menurut gue pribadi ya, karena gue bisa bilang ini menurut pendapat gue karena gue belum sampai di tahap itu. Tapi kalau misal dari pengalaman gue pribadi, karena memang banyak juga kan, sama halnya seperti anak, ya gue juga sering lah ditanya soal merit apa segala macam. Jadi memang benar dimana pada saat lu belum dapat waktunya lah gitu ya untuk menikah, satu-satunya hal yang bisa lu lakukan selain daripada mengembangkan diri lu dan sebagainya, lu juga bisa para rumahers dan tongkrongers itu bisa fokus untuk mempersiapkan diri gitu. Ah, Nikah itu kan nggak cuma sekedar, nah yang gue lihat itu kayak contoh soal nikah nih, nikah tuh kan gak cuma sekedar lu pacaran yang tadinya ketemu bisa harus seminggu sekali, sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali, jadi
sering ketemu lah karena lu satu rumah kan, tidur bareng, ada yang ngelonin kan gak sebatas di Iya, situ. tiap hari Doang lah. nih. Betul. Dan konteks tiap hari itu, kalau lu mikirnya sekarang dengan kondisi kasmaran, kan kesannya kayak ih indah banget ya gue tiap hari ditemenin segala macem. Enak cuy, lu kalau ribut tinggal udah aja dia mau ngechat telepon bisa lu diemin nih. Tapi ketika lu udah nikah nih satu rumah, lu mau lari kemana juga ada dia cuy. Nah, Cabut itu ke dia. ruang mau cabut ke kamar ada dia, kamar mandi ada dia, ke dapur ada. Jadi lu mau nggak mau harus ngadepin itu kan, dan itu juga jadi Iya, suatu permasalahan tersendiri gitu. Makanya menurut gua dibandingkan dengan lu harus menggalaukan anjir gue kapan nikah ya, gue pengen nikah nih, cuma sekedar seperti itu doang, menurut gue terlalu sayang waktu lu gitu loh, terlalu berharga betul. untuk dibuang lah. Yang bener sih, jadi kata Indra tadi sama sedikit tambahan dari Lukman, tapi pasti nih nggak cuman masalah pernikahan doang, pertanyaan di luar lingkup keluarga besar ya mana. Nah kira-kira apa lagi nih pertanyaan yang sangat membludakkan otak kita? Menarik. Jadi salah satu pertanyaan selain daripada soal hubungan kita, ya baik itu dari mau kapan nikah nih, kapan punya anak nih, ada yang menurut gue ada brengsek itu adalah soal pekerjaan, baik itu sekarang kerjanya apa, atau yang paling brengsek itu lebih ke ranah privacy. Oh kamu udah kerja, gaji berapa nih? Iya. itu itu gue bisa banyak ngomong soal itu. Gue lebih Karena ke soal itu juga lumayan berisik. gitu. Anjir, udah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu nanyain gaji kayak, mau apa? Udah diem aja. Iya makanya. Tujuannya apa sih dia nanya kayak gitu ya? Itu dia Nah, yang mau gue tanyain itu dengan orang-orang yang nanya kayak gini, Indra. Itu otaknya di mana ya? nih, Gue malah lebih waspada kalau ada pertanyaan itu malah. tolong dengarkan para tongkrongers dan rumahers. Ini jawabannya ada di Indra semua ini. Jadi dicatat lah. udah gue disuruh banyak ngomong, gue disuruh menerangkan banyak hal yang belum tentu benar. Oke, gue sesatkan. Jadi gini, Jangan gitu juga. Gak gitu goblok. Jangan anjing. enggak sih ya. Yang lurus-lurus aja lah, walaupun mencong dikit, paling kena tanah dikit lah, ban gak apa-apa lah. Keluar dari aspal dikit gitu. 5 kan parah anjing. Ini bukan bocor halus, pasti bocor semua. Ini pokoknya meledak mas. Oke. Gimana Ndra? Oke, tadi pertanyaannya tuh perihal privasi ya, lebih ke arah ke apa namanya, pekerjaannya tuh apa, gajinya berapa. Ini yang mungkin bisa gue lengkapin ya. Cukup nggak sih? Itu gue alami banget. Itu yang paling nyentil tuh sebenarnya itu. Satu nih, penyakit pertama, kerjanya apa sekarang? Oke, iya kalau ada yang fine-fine aja sih, oke lah fine ya, gitu kan. Terus nanti ada nih pertanyaan selanjutnya, gajinya berapa? Nah itu tuh udah tuh mulai kan. Bagi gue soalnya aneh tuh. Ya oke lah, dia saudara gua, dia masih dalam anggota keluarga besar, oke. Tapi kan bukan keluarga satu atap gitu kan. Betul. Benar. Nah, ini pernyataannya, entah pernyataan, entah pertanyaannya. Emang segitu cukup ya? Itu gue alamin banget, itu bener-bener gue alamin. Malah itu yang membekas bagi gue, ketimbang nanya momongan ya. Waduh, emang sakit hati banget kayak Indra itu. Sakit hati pak, serius, karena pasti itu. Memang sama kayak seperti yang gue di awal gue jelasin kan, mungkin buat beberapa orang kayak kalau lu punya pekerjaan yang enak pasti bisa lu jawab dengan leluasa kan, oh iya sekarang kerja saya sebagai direktur ini, oh gaji gue udah di atas gocap nih, udah enak gitu. Tapi kan buat kita yang mengalami rasa khawatir terhadap keuangan, mikirin masa depan kita sendiri, gue gimana nih caranya gue meraih masa depan, cita-cita gue di masa depan, tapi juga gue harus nafkahin orang di rumah nih gitu. Itu kan jadi satu beban tersendiri. Jadi ketika ditanya kayak, ih anjing juga lu. Betul. Iya. Apalagi kalau ini ya, gue rasain juga sih. Walaupun Indra kan ya apa ya, ya kalau udah nikah ya pasti ya
butuh banget duit banyak sana sini gitu kan, puter terus harus gimana caranya nih, mikirin di otak kita nih, wah gitu kan. Tapi kalau kita yang belum nikah, aduh bentar deh, nanyain masalah kerjaan abis itu dibandingin, itu mah kacau Pak. Jadi apa ya, menjadi satu persoalan tersendiri gitu kan, apalagi buat kita yang mungkin sebelum berangkat udah prepare kan, kayak oke nanti gue kalau ditanya ini, kalau soal kerjaan gue bilangnya ini tempatnya di mana, di sini gue jelasin harusnya gini ini, tiba-tiba kamu kerjanya apa, gajinya berapa, emang cukup, anjir kok ini di luar dari kisi-kisi ya, aduh ini gue jawabnya gimana ini. Jauh gitu loh. Ujian pakai pensil yang dibawa pulpen. Ada bukunya teman-teman. Di Gramediong. Ujiannya pakai pensil yang dia bawa jeruk. Ya, aduh, gue sengaja. Kenapa gue ngomong tadi langsung gue sangkal Indra nggak bakal jawab masalah ini, karena gue udah kebayang. Dia udah ngerasa sakit hati. Gimana kita man? Maksud gue tuh gitu. Gue sih bisa ini sih, Dit, lebih ke arah apa sih? Tinggal gimana lunya aja gitu. Lu pengennya gue jawab atau gue skip aja gitu. Kalau gue jawab ya tinggal gue ceritain apa yang telah terjadi. Iya benar-benar. Ini lebih ke arah ancaman Pak ya daripada sebuah penawaran gitu. Oh iya, gini aja deh, yang enak nih, yang relate ke gue ya. Kan pertama nih, gue udah pernah cerita yang di podcast sebelumnya bahwa gue tuh kerjaannya ya ngerancang RAB apa, yang bantuin kontraktor lah ibaratnya gitu kan. Terus sampingan gue ya ngedit video, ngedit foto. Terus gue masih ada kaki lagi, yaitu produktivitas sama dompet gitu kan. Itu kan rata-rata gini deh, apa perlu gue menggemborkan bahwa pekerjaan gue tuh ini loh kepada keluarga gue? Kan belum tentu juga ya. Gue sih lebih menganggap bahwa nggak terlalu perlu sih gitu kan. Apalagi di sini kan didominasi oleh keluarga ipar gue, yang mana ini keluarganya istri gue gitu, ada kakak ipar, adik ipar segala macam kan, ada mertua, banyak lah. Intinya lebih banyak keluarga istri gue di sini. Gitu. Nah, bagi gue, udahlah, lu nggak usah nanya yang terlalu dalam, lu cukup lihat aja kehidupan istri gue, tuh apakah dia terlihat seperti kekurangan atau apa segala macam. Juga kan, gue lebih mengarah kepada ketika gue ditanya deh gitu kan, ketika gue ditanya langsung ke bagian yang bikin gue paling kaget gitu ya, emangnya cukup segitu gitu kan. Soalnya gini, yang bikin kaget adalah satu, lu tuh maksudnya lu nanya itu apa gitu. Kedua, apakah istri gua terlihat lusuh di mata lu? Ketiga, apakah istri gua sampai terlihat seperti busung lapar di mata lu atau gimana sih? Gue jadi kayak ngerasa, satu gue kayak ngerasa tersinggung, tapi di sisi lain gue juga ngerasa ada kewajiban untuk menjelaskan gitu jadinya. Gimana ya, aneh aja gitu perasaan gue pertama ditanya itu tuh. Ya akhirnya gue jawab gitu, saya kerjanya ini dan untuk apa sebulan gajinya sekian, dan soal cukup nggak sih gitu kan, tergantung. Gue lebih mengedepankan keinginan atau kebutuhan, karena bagi gue ketika udah berumah tangga ya, tapi kan notabene gue hitungannya rumah tangga yang masih bisa dibilang baru lah, belum ada belasan atau puluhan tahun juga gitu kan. Gue bilangnya, saya sih masalah cukup nggak cukup, intinya saya lebih mengedepankan kebutuhan dulu gitu, karena kalau keinginan biasa aja nggak selesai gitu kan. Misalkan gue pengen ini, besoknya kan ada yang baru lagi atau dengan inovasi yang lebih bagus tapi dengan merek yang sama atau apa, pasti kan pengen. Gue lebih terpuaskan dengan rasa kebutuhan daripada rasa keinginan, karena kalau keinginan kayaknya gue nggak puas-puas deh. Bukannya gue peres ya, bukannya gue merasa soi atau apa ya, cuman bagi gue ketika gue alami itu setelah menikah, rasanya tuh lebih real aja gitu. Gue lebih realistis ketika gue dan istri gue itu sepakat untuk mendahulukan kebutuhan. Jadi kalau gue ditanya, ini intinya ya, jadi kalau gue ditanya cukup gak sih,
gue bilang aja cukup aja kok, itu nggak yang kayak mau apa-apa kok nggak ada, mau ada apa-apa kan enggak sih, gue lebih ke arah cukup gitu, karena kan intinya kan cuma satu, pangan pangan terpenuhi, ibaratnya kayak dapur nih ngebul gitu kan, terus mau ya sekedar sedikit-sedikit pengen yang apa-apa ada, terus sekedar pengen lapar mata atau nggak sih, yang sekedar ya bisa lah gitu. Cuman kalau balik lagi, kalau memang kita ada yang harus diprioritaskan dan apa yang diprioritaskan itu adalah sebuah kebutuhan, ya jangan dikesampingkan. Itu yang berlaku gitu ya. Kadang ya keluarga beda-beda ya, cuman yang terjadi di gua ya kayak gitu. Bagi gua ini bukan suatu hal yang paling bijak atau paling benar, tapi ini yang gua terapkan gitu loh. Nggak sepenuhnya, gua nggak merasa sepenuhnya ini nih gue udah yang paling benar, nggak juga gitu. Ini pilihan untuk keluarga gue aja gitu, dan memang nggak satu sisi, istri gue sepakat, gue pun sepakat gitu, karena di awal-awal dengan gue yang notabene menikah di umur yang muda, bisa dibilang muda lah ya, itu tuh agak-agak kesulitan memang untuk mengatur keuangan tuh, agak kesulitan jujur aja, sampai suatu ketika gue dan istri gue coba deh kita bikin dalam tanda kutip ramuan mengelola uang gitulah. Nah, cara mengelola uangnya ini kan dari yang awalnya gimana kita pecah-pecah dulu. Kita pecah, kita utamakan di kebutuhan. Ini udah harus prioritas nomor satu. Dalam arti uang kebutuhan ini jangan sampai diutik-utik. Ini fokus untuk kebutuhan. Terus ada uang di luar dugaan. Sama ada ibaratnya gue sih bilangnya kayak uang dingin, uang senang atau apalah gitu. Nah itu untuk kayak yang bebas-bebas lah gitu. Dan untuk uang yang nggak bisa diganggu-gugat kayak uang prioritas ini, uang kebutuhan itu yang mencakup kayak kebutuhan sehari-hari gitu. Nggak cuma dapur gitu. Kan ada bensin, ada listrik, ada kuota, ada internet kan gitu-gitu ya, ada gitu-gitulah. Ibaratnya itu udah jangan diutik-utik karena itu masuk ke penopang penopang gitu loh. Ibaratnya kalau kata gue ini uang pondasi gitu. Oke, menarik jawabannya. Cukup nggak sih? Ya relatif gitu. Kalau lu orangnya terlalu konsumtif mungkin nggak cukup. Tapi karena gua bukannya dalam artian gua bukan orang yang konsumtif, enggak sih. Gua konsumtif yang berusaha untuk mengelola gimana caranya supaya cukup. Awalnya makanya, wih itu dit ya, man ya. Itu ibaratnya waktu awal gue nikah itu bisa bisa habis sejentikan jari ibaratnya gitu. Karena kita lagi senang-senangnya nih, lagi hype buku nikah tuh, lagi buku nikahnya masih baru nih gitu kan, senang-senang lah, istri gue gue dapet libur panjang, ya kita kan kayak senang-senang, ibaratnya kayak dapet jangka waktu untuk senang-senang panjang yang benar-benar bebas. Akhirnya kita benar-benar jor-joran, ternyata malah jadi kebiasaan. Gue akhirnya untuk mengubah itu supaya cukup sulit sih bagi gue. Akhirnya oke lah, ya itu tadi bikin ramuan untuk mengatur keuangan. Oke. Akhirnya kita sekarang udah terbiasa untuk mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan itu diprioritaskan. Makanya relatif, nggak cukup ini relatif. Dibuat RAB lah. Betul. Bener juga lu. Singkatnya begitu cu, RAB. Ya teman-teman, nanti kita next podcastnya akan buat tentang bagaimana sih cara pembuatan RAB bersama Yuda Prasetyo. Oke. Ada yang mau disampaikan man sebelum kita tutup podcast ini? Tadi sih gue mungkin nambahin sedikit doang di bagian terakhir sekaligus kalimat penutup ya. Jadi memang benar, entah dalam kondisi lu menikah ataupun memang masih pacaran, dalam mengatur keuangan tuh simpel. Secara teorinya kebutuhan itu harus lebih diutamakan daripada keinginan, karena ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang lu tanpa ada itu lu nggak bisa apa-apa gitu, susah lah. Tapi kalau keinginan nggak terpenuhi ya nggak masalah. Nah benar. Jadi ya lebih melek lagi lah dalam apa istilahnya, lebih melek lagi dalam soal ngatur keuangan. Dan balik lagi untuk inti dari podcast ini itu kan pembahasannya mengenai tips and trick dalam menghadapi pertanyaan di kumpul keluarga ya. Jadi
Intinya jangan sampai omongan orang itu yang mengatur hidup kalian gitu loh. Hidup lu, hidup kalian yang jalani kalian yang tahu sepenuhnya apa segala macem. Jangan sampai itu kemudian jadi rusak cuman karena pertanyaan-pertanyaan atau omongan-omongan orang yang nggak penting gitu loh. Iya. Ya nanggepin omongan orang tuh ya simpel aja. Yang positif lu ambil, yang jelek ya nggak usah lu dengerin. Simpelnya gitu aja. Jadi kalau orang bilang, lu ngapain kerja gini-gini apa segala macem, gaji kecil, ya skip aja udah. Kalau lu yang jalanin, selama itu nggak bikin lu kekurangan makan, ya udah, gitu aja sih. Oke, siap. Oke, teman-teman, thank you udah dengerin podcast ini. Jadi intinya tadi udah disebutkan oleh Indra dan juga Lukman. So, jangan pernah merasa Anda sendiri karena di podcast apa aja pasti selalu ada cerita apa aja. See you soon in the next podcast. Bye bye, brother. Jangan sedih-sedih ya.